Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Mudah-mudahan sehat kita manfaatkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita semua, Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan saya Umar Yusuf dalam program kuliah 7 menit. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah ayat Al-Quran. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wa tabaush syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Wa qala aidan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sahabat-sahabat semua, di dalam Al-Quran kita menemukan dua generasi. Pertama, generasi yang dipecundangi. Yang kedua, generasi yang akan menyelamatkan yang dipecundangi. Generasi yang pertama itu kita bisa lihat di dalam surat Maryam ayat 9. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wa tabaush syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka akan datang setelahmu Muhammad sebuah generasi yang dipecundangi. Kemudian Allah memberikan dua indikasi terhadap generasi ini. Yang pertama adalah fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wa fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Yang pertama adaa'us shalah, orang-orang yang meninggalkan sholat. Jadi yang kalau kalimatnya meninggalkan sholat berarti dia seorang muslim yang meninggalkan sholat, karena orang kafir tidak mungkin sholat gitu ya. Jadi ada usolah ini orang-orang yang meninggalkan sholat. Makna daripada ada usolah yang pertama adalah tarkus sholat. Jadi tarkus sholat di sini betul-betul dia tidak sholat sama sekali. Yang kedua di sini adalah orang yang melalaikan sholat. Kemudian yang selanjutnya wattaba'us syahawat. Jadi yang dinamakan generasi yang dipecundangi di sini wattaba'us syahawat atau hawa umuttaba. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Di materi sebelumnya sudah disampaikan tentang syahwat, tentang syahwat, bahwa syahwat ini, syahwat dan hawa nafsu, ketika syahwat dan hawa nafsu ini menguasai hati, maka di situ akan lahirlah kolbun mayit atau kolbun marid, hati yang mati atau hati yang sakit. Sehingga ini akan berefek terhadap jiwa kita yang di alam syahadah, di alam alastu itu pernah mengakui kemahatunggalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dialognya yang fenomenal. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhan kalian? Kemudian jiwa kita yang masih fitrah itu menjawab bala syahidna, betul engkau adalah Tuhan kami. Nah, sementara ketika kita melihat di dalam ayat tadi wattaba'us syahawat, orang yang mengikuti hawa nafsu, ternyata hawa nafsu inilah yang akan mencederai, yang akan mengotori jiwa kita yang jauh di alam sana itu pernah berjumpa dengan Allah, pernah bertatap muka dengan Allah, pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasawfa yalqawna ghayya, maka yang ada usolah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya akan ditempatkan di tempat yang namanya ghayya. Ghayya ini satu tempat yang sangat tidak mengenakan, jadi penuh dengan siksaan dan lain sebagainya. Jadi dalam ayat ini menggambarkan sebuah realita tentang manusia. Jadi manusia mungkin zaman sekarang banyak yang meninggalkan sholat, mengikuti hawa nafsu. Bahkan terjadinya corona gitu ya, COVID-19 ini salah satunya adalah banyaknya perzinahan di mana-mana yang mengumbar hawa nafsu, syahwatnya. Kemudian yang kedua adalah
praktek-praktek riba di mana-mana. Ini ada yang menganalisa bahwa terjadinya musibah, terjadinya virus ini disebabkan karena banyak praktek riba. Kemudian yang kedua, syahwat, artinya legalitas terhadap perzinahan, transaksi seks di mana-mana dan lain sebagainya. Nah, ini sebuah generasi. Apakah Allah akan membiarkan? Tidak. Maka di dalam surah Al-Maidah ayat 54 kita menemukan, ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi fasawfa yatillahu biqaumin. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari agamamu. Jadi murtad di sini pertama murtad secara nilai, artinya dia Islam tapi tidak melaksanakan nilai-nilai Islamnya. Ini sudah keluar daripada nilai-nilai Islam. Yang dinamakan murtad kedua adalah murtad secara status, artinya pindah agama. Apakah melihat kondisi umat Islam yang sudah keluar dari Islam secara nilai Allah akan membiarkan? Tidak. Fasawfa yatillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan sebuah kaum. Di kaum di sini mufassirin sepakat bahwa yang dinamakan di kaum di sini adalah asyabab, adalah para pemuda, adalah generasi muda, muda secara fisik atau secara semangatnya. Jadi Allah mempersiapkan generasi ini. Apa indikasi dari kaum atau di kaum di sini? Pertama adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka mencintai Allah, Allah mencintai mereka. Yang kedua, adillatin alal mu'minin. Mereka saling mencintai sesama muslim walaupun berbeda mazhab misalnya. Kemudian aizzatin alal kafirin. Mereka memiliki prinsip keras, tegas terhadap ideologi kekafiran. Kemudian yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah, senantiasa berjihad di jalan Allah. Dan yang selanjutnya adalah wala yakhafuna laumata laim. Generasi ini, generasi yang dipersiapkan oleh Allah untuk menyelamatkan generasi yang lain. Mereka tidak takut terhadap semua cemoohan, celaan, dan mereka akan terus melakukan seperti itu. Mudah-mudahan generasi adalah generasi yang lahir dari keluarga kita, dari pesantren kita ini, dari pesantren Babu Salam ini, dari masyarakat kita. Dan kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai syahrut tarbiyah, ya, sebagai bulan pembinaan, membina generasi kita agar menjadi generasi yang terbaik, sebuah generasi yang akan menyelamatkan generasi yang dipecundangi atau sebuah generasi yang kurang beruntung. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Shadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.